apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkatnya kita masih dipertemukan pada minggu ini untuk melakukan ibadah online Desire pada hari ini. Untuk itu, marilah kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk segala berkat dan penyertaan-Mu sampai sekarang. Ya Tuhan, sekarang kami mau ibadah, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang memberkati isi hati kami supaya kami dapat serius dan fokus dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adalah waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Waktunya kita untuk bermazmur bagi Tuhan. Mazmur kita pada hari ini diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Saya ulangi dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak aku ingat, sementara jiwaku gundah gulana
Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekian pembacaan Mazmur kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlampar sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, selamat sore adik-adik yang saya kasih dalam persekutuan siswa remaja PDPA. Senang bertemu, beribadah bersama pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, saya yakin keadaan kita semua akan baik-baik saja, walaupun kita belum bisa beribadah seperti biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di sorga, Allah yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada sore hari ini kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberikan kepada kami anugerah keselamatan. Bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bahkan kami juga bersyukur untuk keadaan pergumulan kami, karena yakin melalui itu semua Tuhan menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kasih-Mu. Kami telah menaikkan pujian kami, Bapa yang baik. Kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Nanti tibalah waktunya bagi kami mendengarkan pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pada sore hari ini. Dialah Tuhan yang akan memampukan hamba-Mu dan juga kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Kami menerima semua yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan pikiran kami, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan pada sore hari ini dari surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13 dengan tema saya sudah pernah. Ya, saya sudah pernah. Pernah apa maksudnya? Ya, kita melihat hal itu dalam Filipi pasal 4 ayat 12 sampai ayat 13, demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus di sini sedang menceritakan pengalamannya, sehingga dia bisa berkata, ya dari tema ini saya pernah, karena apa? Dia pernah rupanya mengalami bagaimana orang berkekurangan, tetapi juga berkelimpahan, sehingga dilanjutkan di sini dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang rahasia. Artinya dia paham semuanya, karena dia sudah alami. Dia katakan di sini, aku tahu itu baik kenyang maupun dalam kelaparan, dalam kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Diulangi lagi. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang ditekankan Paulus di sini, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada yang saya kasih dalam Kristus. Sebuah pepatah lama atau pepatah kuno berkata demikian, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Apakah itu pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain, itu bisa menjadi guru. Artinya di sini guru berarti melalui pengalaman atau karena pengalaman itu kita mendapatkan atau menjadikannya itu sebagai motivasi. Ya, pengalaman bisa menjadi motivasi. Pengalaman orang sukses akan menjadi motivasi bagi kita. Pengalaman itu bisa juga kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk melihat diri kita, apa kekurangan-kekurangan kita, supaya kita perbaiki. Itu arti daripada pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan juga pengalaman itu bisa juga kita jadikan sebagai sebuah peringatan. Supaya apa? Pengalaman orang lain, pengalaman orang gagal, pengalaman orang dalam bahaya, itu bisa kita jadikan sebagai peringatan supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Ya, kalau itu yang baik, itu menjadi motivasi. Ya, kalau itu sesuatu yang kurang baik, itu menjadi evaluasi. Ya, pengalaman. Jadi yang diceritakan oleh Paulus di sini adalah pengalamannya. Rasul Paulus menyatakan bahwa ia pernah mengalami hidup berkelimpahan. Apa artinya hidup berkelimpahan? Ya, dia tidak takut dengan makan. Dia mau makan apa, mau berapa banyak, dia bisa makan. Itu artinya berkelimpahan. Kalau sekarang mau makan di mana, mau makan apa, uang ada. Tapi dia juga pernah mengalami berkekurangan. Ya, berkekurangan. Jangankan memilih, yang tersedia saja nggak cukup. Dia pernah mengalami hal itu. Tetapi dia mengatakan bahwa baik itu berkelimpahan, berkekurangan, semua dapat dijalani yang pada akhirnya dapat disyukuri bahwa itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi ada yang saya kasih dalam Kristus. Di sini kita mengerti bahwa pengalaman Paulus itu sangat berguna bagi kita. Waktu seperti kalian, usia seperti kalian waktu SMP, saya pernah punya pengalaman tinggal di rumah keluarga, artinya family. Tapi family ini memiliki usaha kedai kopi yang sangat laris. Ya, bayangkan saya masih SMP. Tapi karena saya tinggal di situ dan mereka juga membantu biaya pendidikan saya, ya saya harus bekerja. Ya, orang harusnya main, saya bekerja. Cepat bangun, lama tidur, bagaimana menjaga kedai kopi atau warung kopi. Karena waktu itu di Toba, di Lagu Boti. Ya, saya sebagai seorang remaja waktu itu merasakan itu sesuatu yang berat, sampai akhirnya saya tidak tahan. Akhirnya saya tinggalkan, kembali ke kampung. Tapi meskipun itu pengalaman yang tidak menyenangkan bagi saya, itu sangat berharga. Sangat berharga membuat saya bisa
mengerti bagaimana bekerja keras, mengerti bagaimana orang bisa tekun, bagaimana melayani orang, bagaimana menghadapi orang yang berbeda-beda kelakuan. Itu saya alami waktu masih usia yang boleh dikatakan sangat rentan berhadapan dengan orang tua, macam-macam. Ya. Saya bersyukur untuk hal itu, dan itu saya yakini akhirnya itu adalah dari Tuhan. Jadi kalau orang tanya, apakah kamu memang pernah mengalami hidup itu keras? Saya bilang, saya pernah. Seperti tema ini, saya sudah pernah. Bagaimana saya dimarahi tidak salah, kemudian harus mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada waktu itu saya bersyukur juga pengalaman saya bisa menyediakan hidangan untuk orang. Jadi waktu saya kecil saya sudah belajar bagaimana bisa meracik kopi, membuat kopi, membuat kue. Saya sudah belajar waktu masih SMP. Itu luar biasa. Ya, sekarang nggak lagi tentunya. Jadi saya sudah pernah ini bisa membuat kita hidup lebih semangat lagi atau lebih berhati-hati lagi, sekaligus juga bisa membagikan pengalaman kita kepada orang lain. Jadi kalau saudara seperti yang dikatakan oleh Paulus ini pernah mengalami kekurangan, kelimpahan, jangan dulu menganggap dirimu itu sebagai orang yang bernasib buruk. Karena apa? Karena Tuhan memberikan itu semua sebagai kesempatan untuk kita belajar. Lalu kita harus bertanya apa selanjutnya. Nah, saya menyampaikan 3 hal di dalam ada renungan pada sore hari ini. Kenapa kita perlu melihat apa yang dialami oleh Paulus dengan tema saya pernah itu. Yang pertama yang saya petik dari pengalaman Paulus ini adalah, yang pertama, saya bersyukur dalam segala keadaan. Ya, ini yang pertama. Karena di sana dikatakan oleh Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang rahasia bagiku. Jadi saya menerjemahkan itu, saya bersyukur dalam segala keadaan. Artinya baik itu yang senang maupun yang susah, saya bersyukur. Kenapa saya harus bersyukur dengan hal itu? Ada satu statement yang mungkin saudara sering dengar yang mengatakan begini, the world never flat. Bumi tidak pernah datar atau bumi tidak pernah rata. Artinya, tidak mungkin keadaan kita begitu terus dari dulu sampai sekarang, tidak berubah. Bayangkan kalau keadaan tidak berubah, kalau orang susah maka dia selamanya akan susah. Ya, sebaliknya kalau orang senang, dia akan selamanya senang. Tetapi tidak ada hukum yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Dunia ini tidak datar, dunia ini tidak rata. Ada semua fluktuasinya. Ya, ada fluktuasinya. Jadi, artinya di situ apa? Bahwa hidup di dalam dunia ini, terkadang kita dalam keadaan yang enak, dan juga tidak enak. Artinya keadaan itu bisa berubah. Ya. Keadaan bisa berubah. Itu sebabnya kita harus belajar seperti Paulus. Kita harus katakan, saya bersyukur dalam segala hal. Jadi kalau keadaan itu bisa berubah, maka dalam pengalaman sehari-hari pun kita terkadang susah, terkadang senang. Kalau disuruh milih, mana yang kita pilih? Semua orang pasti milih senang. Tetapi itu tidak ada. Pilihan itu tidak ada. Berarti kita harus menerima keadaan itu satu paket. Kalau kita pernah mengalami yang enak, berarti suatu saat bisa kita mengalami pengalaman yang tidak enak. Jadi saudara-saudara dalam Kristus, karena itu kita harus dapat menerima dan mensyukuri semua keadaan yang diizinkan Tuhan untuk kita alami. Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan, menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Yang logika sederhana kita, seharusnya Tuhan memelihara dia. Dalam arti apa? Tuhan membuat semuanya mudah. Karena Tuhan mampu melakukan itu. Itu pikiran kita sebagai manusia.
Ternyata tidak demikian. Meskipun dia seorang yang taat, seorang yang takut akan Tuhan, dia bekerja sepenuhnya untuk Tuhan, dia juga mengalami keadaan yang berubah seperti orang pada umumnya mengalaminya. Sehingga dia menceritakan itu. Dia pernah berkelimpahan, dia berkekurangan. Tetapi saya melihat di sini, akhirnya Paulus mensyukuri itu. Maksud saya di sini adalah, apapun keadaan saya, apapun keadaanmu saat ini, mungkin engkau sedang mengalami satu masalah, kesusahan atau kekurangan. Jangan salahkan siapapun. Harus kamu katakan, saya bersyukur atas semua keadaan. Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Tesalonika. Saya mau membacakan kepada kita 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita bersyukur pada saat dalam keadaan baik, beruntung, semua beres, semua ada, siapapun bisa. Tapi sebagai anak Tuhan, kita dituntut di sini mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau engkau hanya bersyukur ketika semua keadaan baik, lalu ketika keadaan tidak baik kamu bersungut-sungut, itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Itu yang ditekankan di sini. Artinya kita menerima saja apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk kita terima, dan kita pun dapat menikmatinya. Hanya belajar menikmati. Ya. Terkadang kita tidak menerima makanan yang kita sukai. Atau terkadang kita sudah dapat makanan enak, tetapi tidak cukup. Belajar menikmati. Kalau kurang enak, belajar menikmati. Kalau enak walaupun sedikit, belajar bersyukur. Karena apa? Itu tidak permanen. Kadang banyak, kadang sedikit. Jadi di sini kita yang pertama, saya sudah pernah, tapi katakanlah dengan pengalaman itu, saya mau bersyukur dalam segala keadaan. Lalu yang kedua yang bisa kita petik dari pernyataan Paulus atau pengalaman Paulus ini, poin yang kedua dari saya sudah pernah adalah saya dapat memahaminya. Ya. Saya dapat memahaminya. Kenapa dapat memahaminya? Karena saya sudah pernah mengalaminya. Ya. Kalau orang disalahkan walaupun tidak salah, saya bisa paham karena saya pernah disalahkan walaupun tidak salah. Bukan saja waktu pengalaman saya tadi, waktu saya dulu kuliah juga pernah disalahkan walaupun tidak salah. Jadi saya paham kalau orang disalahkan walaupun tidak salah. Nah, hal itu kita lihat kembali di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tidak ada yang merupakan rahasia. Dalam terjemahan lain yang mengatakan, aku memahaminya. Ya. Tidak ada yang rahasia, aku memahaminya. Jadi saya dapat memahaminya. Kira-kira itulah yang mau dikatakan oleh Paulus. Jadi kalau saudara sudah pernah mengalaminya, ketika saudara melihat orang lain mengalami hal yang sama, kamu dapat memahaminya dan kamu dapat menolong orang lain. Orang itu dan dapat menghibur orang itu. Kenapa? Karena kamu sudah lebih dahulu memahaminya. Saya punya seorang teman, ya junior saya di kampus, yang pernah mengalami patah hati. Itulah istilah yang umum. Karena apa? Pacarnya tidak setia kepada dia. Kenapa? Dia diputus tiba-tiba tanpa alasan, hanya mengatakan beda prinsip. Itu sangat menyakitkan bagi dia. Ya. Tapi beberapa tahun kemudian, setelah dia masuk di dalam pelayanan,
khususnya pelayanan pemuda. Ketika ada pemuda-pemudi yang mengalami masalah yang sama, akhirnya dia bisa menghibur mereka, bisa menolong mereka. Dengan cara bagaimana? Dia ceritakan apa yang dia alami. Dia ceritakan apa yang dia alami. Dan saudara tahu, biasa beritahu, pasti saudara nggak tahu. Akhirnya dia mendapatkan seorang pria yang tidak pernah dia kenal. Hanya melalui telepon, akhirnya mereka merasa cocok. Dan akhirnya menikah. Dan ternyata pria yang diberikan Tuhan itu jauh lebih ganteng daripada yang mengecewakan dia. Dan diceritakan lagi sama orang lain. Artinya apa? Dia memahami. Kenapa dia memahami? Karena dia sudah pernah. Itu yang dikatakan Paulus. Tidak ada yang rahasia bagiku. Jadi kalau kamu cerita tentang hal yang gak enak, hal yang tidak menyenangkan, Paulus kira-kira mengatakan, ya aku sudah tahu, tidak ada yang rahasia bagiku. Apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, aku sudah pernah alami. Itu kira-kira. Hal ini membuat dia atau membuat Rasul Paulus tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan dengan segala keadaan yang ia alami. Ya, dia tidak bersungut-sungut. Juga ia tidak iri kepada orang lain yang keadaannya untuk sementara waktu lebih baik daripada dirinya sendiri. Karena apa? Dia sudah paham. Ya, itu gampang, saya sudah pernah. Saya pernah suatu kali bertemu dengan seorang pedagang di Jakarta, tinggalnya di Bekasi. Lalu dia ceritakan bagaimana dia dulu susah. Dia bilang begini, saya pikir dulu orang naik mobil itu gimana gitu. Tapi setelah naik mobil, oh cuma gitu aja rupanya. Waktu dulu saya bayangkan, waktu saya masih menyewa rumah, gimana orang punya rumah sendiri. Setelah saya punya, oh begini aja rupanya. Ya. Akhirnya dia bisa berkata, saya bersyukur saya pernah susah. Dia bilang, saya bersyukur saya pernah menyewa rumah. Dia bersyukur saya pernah miskin, dia bilang. Akhirnya dia bisa mensyukurinya. Karena apa? Dia memahaminya. Hal ini terjadi bukan saja ia memahami yang bersifat alami, tetapi lebih daripada itu, bahwa Allah adalah baik. Jadi dalam semua pengalaman yang menyenangkan, berkelimpahan dan berkekurangan itu, di situ dia melihat kebaikan Tuhan. Jadi jangan buru-buru mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik ketika engkau mengalami sesuatu yang sulit pada saat-saat itu. Dari pengalaman itulah Paulus bisa berkata dengan luar biasa kepada jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan. Ini ayat yang sangat kita kenal. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Nah, ini kalimat pembukanya, kita tahu sekarang. Dulu nggak tahu. Kenapa dulu nggak tahu? Karena nggak mengalami. Dulu nggak paham karena nggak mengalami. Ya, tapi kenapa sekarang tahu? Karena sudah banyak yang dia lewati. Maka Paulus membuat satu pernyataan ini dari pengalamannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rupanya Paulus sudah melihat, sudah memahami lewat semua yang terjadi itu, dalam kesukaran, dalam hal yang mudah, dalam kelaparan, dalam kelimpahan, Allah turut bekerja. Berarti waktu terjadi kelaparan bukan berarti Allah sedang meninggalkan dia. Waktu kapalnya hampir karam bukan berarti Allah meninggalkan dia. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Tidak bagi semua orang dikatakan di sini, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau akan paham apa yang dikatakan Paulus. Semua mendatangkan kebaikan. Pengalaman saya waktu SMP tinggal di rumah orang, bekerja begitu capek, itu mendatangkan kebaikan bagi saya di kemudian hari. Sehingga saya tidak menyesali hal itu. Saya tidak jadi dendam sama orang itu. Tidak. Karena apa?
Kalau saya tidak mengalami itu, saya tidak bisa menghadapi keadaan yang sukar di kemudian hari. Mendatangkan kebaikan. Pelajaran yang baik bagi kita. Jadi pemahaman ini sangat penting bagi kita. Jadi apa yang kau alami jangan lupakan begitu saja, tapi coba lihat apa makna dari setiap pengalamanmu itu. Pemahaman ini sangat penting supaya kita tidak menyalahkan diri kita, jangan menyalahkan orang lain, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Tapi sebaliknya kita dapat menerima semua kondisi apapun, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena apa? Yang kedua, saya memahami. Ya, saya memahami karena saya pernah mengalami. Kalau saudara nggak mengalaminya, bagaimana saudara memahaminya? Ya bisa kita belajar dari pengalaman orang lain. Itu sebabnya kita perlu membagikan pengalaman kita supaya orang lain juga belajar dari pengalaman kita. Jadi yang pertama tadi, saya sudah pernah, saya bersyukur dalam segala keadaan. Kemudian yang kedua, saya memahaminya. Karena apa? Saya sudah pernah. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhanlah yang memberikan kesanggupan kepada saya dalam menghadapi itu semua. Kita lihat hal itu dalam ayat yang ke-13 dari Filipi pasal 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Jadi poin yang ketiga di sini yang perlu saudara ingat adalah Tuhanlah yang memberikan kesanggupan kepada saya, kepada Paulus, dan kepada saudara sekalian. Sehingga bisa dilewati semuanya. Dia tidak menyerahkan apa? Tuhan berikan kesanggupan. Segala perkara dapat kutanggung. Kok hebat sekali dia. Seberapa hebat rupanya kok bisa dia menanggung segala perkara. Tapi lihat apa dikatakan. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Jadi kalau kita punya kekuatan yang berasal dari Tuhan, apapun bisa kita tanggung. Apapun bisa kita hadapi. Saudara-saudara, manusia itu cenderung beranggapan bahwa semuanya wajar dan alami jika belum diperhadapkan dengan kesukaran. Kalau tidak diperhadapkan dengan masalah, dia pikir itu biasa, wajar-wajar saja. Tapi sebaliknya akan menganggap pula bahwa ia dapat melewatinya karena kekuatannya sendiri. Kalau belum terjadi masalah, oh itu karena saya, itu karena saya. Tapi saudara tahu, biasanya ada kebiasaan manusia, jika menghadapi keadaan yang sangat sulit, cenderung mempertanyakan tentang kebaikan dan kemampuan atau kesanggupan Allah. Di manakah Tuhan itu? Ada orang seperti itu. Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya menderita? Saya sudah berdoa, tapi masih begini. Jangan cepat berkesimpulan seperti itu. Karena apa? Engkau sedang dalam proses. Ya. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman Paulus, dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau kau menghadapi hal yang sukar, jalani. Jangan menghindar. Hadapi. Karena apa? Tuhan akan memberikan kepadamu kesanggupan. Sehingga kau dapat menanggungnya. Tapi kalau kamu langsung menyerah, kamu tidak jadi apa-apa nanti. Karena apa? Kita sebagai orang yang mengasihi Dia, sebagai orang yang dipilihnya. Kita adalah orang-orang yang dipanggilnya. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Maka kita pasti diperhatikan dalam segala hal. Jadi orang Kristen tidak boleh seperti itu. Sebagai orang percaya kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Tapi kita hadapi. Karena apa? Ada jaminan. Seperti Paulus mengatakan, di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Sikap yang benar ketika menghadapi masalah-masalah adalah kita tidak merasa diri kita mampu. Jangan kamu menganggap karena kemampuanmu kalau engkau sukses dalam satu hal. Tapi kita harus mengakui kalau aku berhasil itu karena Tuhan. Kalau aku sedang dalam pergumulan, Tuhan akan menolong saya. Itu baru sikap yang benar di hadapan Tuhan. Raja Salomo sebagai raja terbesar dari orang Israel menghadapi berbagai macam hal. Dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, dia berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya pengertianmu sendiri ilmu pengetahuan. Kemudian ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Percayalah kepada Tuhan. Paulus percaya kepada Tuhan, maka dia tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan membuat dia berhasil dalam pelayanan. Hal ini akan menghindarkan kita dari kesombongan jika kita dapat melewati sesuatu yang sukar atau mengatasi masa yang sukar, dan tidak membuat kita putus asa jika kita belum menemukan jalan keluar. Ya. Jadi kalau kita mengakui, akuilah dia dalam segala lakumu. Saya mau katakan di sini, kita tidak merasa diri kita mampu kalau kita sedang berhasil dalam satu hal. Tapi kita juga tidak putus asa kalau kita sedang berada dalam kesukaran, dalam keadaan yang sulit, yang tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Kita tidak mengandalkan pikiran, tidak bersandar kepada pengertian logika kita sendiri. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, akuilah dia. Dalam segala lakumu, apa yang kau lakukan, katakan, aku bisa melakukan ini karena Tuhan. Aku bisa menghadapi ini karena Tuhan. Itu yang sedang disampaikan oleh Paulus dari pengalamannya. Jadi ada yang saya kasih dalam Kristus. Dari pelajaran pengalaman Paulus ini, kita bisa melihat kalau orang sudah pernah mengalami, maka belajarlah untuk bersyukur dalam segala keadaan. Apapun yang kau hadapi sekarang, belajarlah bersyukur dalam segala keadaan. Karena tidak mungkin keadaan sama terus, akan ada perubahan. Kadang enak, kadang tidak enak. Syukuri semua. Kemudian, kamu harus katakan, saya memahaminya. Karena apa? Tuhan yang memimpin kita untuk hal itu sendiri. Lewat pengalaman kita, lewat pengalaman orang lain. Yang terakhir, juga sangat penting, kita harus selalu mengakui Tuhan. Dan mengatakan, saya dimampukan oleh Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesanggupan kepada saya. Dan itu akan terus terjadi. Jadi pengalaman yang Tuhan izinkan kepada kita adalah supaya kita sadar akan keterbatasan kita, sehingga kita sepenuhnya dan selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Supaya kita selalu bersyukur dengan keadaan yang kita terima. Karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu bersyukur apapun yang kita alami. Engkau masih muda, masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Dan bagaimana hal itu terjadi? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Belajar dari pengalaman sendiri, belajar juga dari pengalaman orang lain. Ingat 3 hal dari renungan firman Tuhan hari ini. Saya ulangi sekali lagi, ada 3 hal. Saya bersyukur dalam segala keadaan. Yang kedua, saya memahaminya. Dan yang ketiga, Tuhanlah yang memberikan kepada saya kesanggupan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, anak-anak-Mu yang masih remaja, masih muda, untuk bersandar kepada Tuhan. Sebagaimana kami belajar dari pengalaman Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Dia pernah mengalami
kelaparan, tetapi juga kelimpahan. Akhirnya dia tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kepada dia kesanggupan. Jikalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami selalu belajar untuk berserah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahaminya. Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk melakukannya, supaya hidup kami berkenan kepadamu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita juga menaikkan doa syafaat kita sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang memberikan berkat bagi kami. Meskipun kami sebagai orang-orang muda masih bergantung kepada orang tua, tetapi Engkau memberikan berkat-Mu lewat orang tua kami. Dan melalui berkat-berkat itu, kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan ucapan syukur karena Tuhan baik. Berkenanlah Tuhan akan persembahan yang kami berikan. Dan biarlah itu dapat digunakan dengan baik untuk kemajuan pelayanan dan pekerjaan Tuhan dalam persekutuan siswa remaja PDPA dan juga di dalam pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Hamba memohon supaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Berkatilah berlipat kali ganda. Berkati juga orang tua mereka. Berkati pendidikan mereka. Dan juga Tuhanlah yang akan menolong mereka mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Jikalau ada dalam pergumulan, masalah ekonomi, pergumulan dalam hal pendidikan mereka, pergumulan orang tua mereka, biarlah Tuhan yang akan menolong. Berkati setiap anak-anak, berkati orang tua mereka, berkati semua studi mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa saat ini untuk IPDPA. Berkati pelayanan IPDPA baik yang di Medan maupun yang ada di luar kota. Kami serahkan juga gereja Tuhan, supaya gereja-Mu tetap hadir menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan menolong, mulai dari pemimpin pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi, kota, kecamatan, sampai ke desa. Supaya setiap pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Penanganan ekonomi, masalah ekonomi, penyebaran COVID-19, biarlah Tuhan yang akan menolong pemerintah kami supaya dapat melakukan itu semua dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau mengakhiri ibadah kami. Kami serahkanlah segenap keadaan kami ke dalam tangan. Karena itu Bapa yang baik, dengarkanlah doa kami. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Adik-adik saya kasih dalam Kristus, pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih.